Bismillah, saudara-saudariku yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kami telah mewajibkan puasa atas kalian sebagaimana kami telah mewajibkan puasa kepada umat sebelum kalian agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Para ulama menjelaskan bahwa puasa yang dilakukan oleh seorang muslim bisa menjadikannya sebagai pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah karena beberapa alasan. Yang pertama, li'anna as-shaim yudarribu nafsahu ala ta'atillahi subhanahu wa ta'ala bihaitsu annahu taraka ma ahallahu wa subhanahu wa ta'ala ta'atan lahu rajiyan bidzalika thawabahu subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang melaksanakan puasa, dia akan meninggalkan beberapa hal yang sebelumnya Allah halalkan kepada dirinya. Dan dia tidak meninggalkan sesuatu yang Allah halalkan itu kecuali karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Karena dia ingin melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa menuntun kita dengan berpuasa, menjadikan hawa nafsu yang kita miliki ini kita tundukkan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan puasa, makanan yang tadinya boleh kita konsumsi sekarang tidak kita konsumsi. Minuman yang boleh kita nikmati sekarang tidak kita nikmati, tidak kita minum. Kita meninggalkan makanan yang halal, kita meninggalkan minuman yang halal. Tujuannya karena saat puasa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mengkonsumsi makanan, minuman yang hukum aslinya adalah halal. Berarti dengan puasa kita menundukkan hawa nafsu yang kita miliki ini. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Tidak akan sempurna keimanan masing-masing kita sampai berhasil menundukkan hawa nafsunya mengikuti ajaran Islam yang telah dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Dengan puasa masing-masing kita melatih diri untuk betul-betul menundukkan hawa nafsu. Ingin sarapan pagi, melihat makanan yang sangat banyak, tetapi keinginan untuk makan itu ditahan, tidak dilakukan. Siang hari haus, membuka kulkas, lemari es, ada banyak minuman, tetapi keinginan untuk minum itu kita tahan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melarang masing-masing kita untuk makan dan minum saat puasa. Kita tundukkan nafsu kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, an-nasaim fil ghalib yuksiru minat ta'at. Bahwa orang yang berpuasa itu mayoritasnya memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat saat bulan Ramadan, masyarakat berbondong-bondong melaksanakan sholat tarawih. Bisa jadi ada di antara mereka selama ini tidak pernah melaksanakan sholat malam sama sekali. Tetapi ketika datang bulan Ramadan, dia begitu bersemangat untuk melaksanakan sholat tarawih bersama dengan masyarakat yang lain. Selama ini ada di antara kita kurang begitu rajin untuk membaca Al-Quran. Tetapi kita bisa melihat di bulan Ramadan, masing-masing kita berupaya keras
memaksimalkan waktu untuk membaca Al-Quran. Puasa yang kita lakukan, bulan Ramadan yang saat ini bersama dengan kita melatih kita untuk memperbanyak amalan. Kalau kemudian amalan-amalan kebaikan yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita lanjutkan di luar bulan Ramadan, maka diri kita ini akan menjadi orang yang lebih bertakwa. Sebelum Ramadan jarang membaca Al-Quran. Saat berada di bulan Ramadan mulai memperbanyak bacaan Al-Quran. Begitu keluar dari Ramadan, dia sudah terbiasa membaca Al-Quran sebagaimana kebiasaan yang dilakukan di bulan Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya seperti tadi yang sudah saya bacakan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, al-ghani idza shoma fa inna siyamahu yudarribuhu ala muwasatil fuqara'i wal masakin li'annahu yash'uru alamal ju'. Sebab ketiga, bahwa puasa bisa menjadikan orang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat bahwa masing-masing kita ketika puasa itu pasti merasakan haus dan lapar. Ketika haus dan lapar ini bisa dirasakan oleh orang kaya yang selama hidupnya tidak pernah merasakan kehausan dan kelaparan, maka dia akan memiliki empati lebih kepada orang-orang fakir miskin. Ternyata kalau saya lapar, ingin makan, tetapi saat itu kondisi tidak memungkinkan saya makan, ternyata rasanya seperti ini. Saya sekarang puasa ingin minum, tetapi kondisi keadaan tidak memungkinkan untuk minum, ternyata rasa haus itu seperti ini. Keadaan orang kaya yang seperti ini akan memberikan dampak psikologi yang sangat besar. Dia akan lebih berempati setelah kemarin atau saat ini dengan puasa itu, dia merasakan haus dan lapar. Kalau orang kaya ini betul-betul menghayati bagaimana susahnya orang yang ingin makan tapi dia tidak mendapatkan makanan yang bisa dia konsumsi. Bagaimana menderitanya orang yang ingin minum tetapi dia tidak bisa mendapatkan minuman yang bisa dia minum. Maka orang kaya ini akan mudah kasihan. Hasil akhirnya apa? Rasa simpati dan empatinya akan semakin besar. Dia akan mudah kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa bayangkan, orang kaya yang tadinya tidak mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, setelah dia puasa dan setelah dia merasakan bagaimana pedihnya, pahitnya, bagaimana menderitanya orang yang tidak bisa makan dan minum, sekarang dia ingin mengentaskan kemiskinan yang ada di sekitarnya. Dia ingin membantu berbagi dengan kekayaan yang dia miliki. Dia tidak ingin melihat saudaranya merasakan kehausan dan kelaparan sebagaimana dia merasakan haus dan lapar saat dia puasa. Beberapa hal ini kalau bisa betul-betul kita perhatikan, maka nanti bisa kita lihat puasa akan menjadikan diri seseorang menjadi lebih baik dan bertakwa. Yang keempat, asyamu yudarribus shaim ala muraqabatillahi subhanahu wa ta'ala. Puasa itu melatih seseorang untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu semuanya, tentu masing-masing kita saat ini sedang berpuasa di bulan Ramadan. Saat kita puasa, kita bisa melihat ada banyak makanan. Kita buka lemari es, ada minuman. Tetapi saya yakin tidak ada di antara kita yang berani makan dan minum, meskipun makanan dan minuman itu ada. Tidak ada yang sembunyi-sembunyi kemudian makan dan minum. Padahal dia dengan mudah bisa makan dan minum tanpa dilihat oleh orang lain. Tetapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengetahui ketika dia makan dan minum, dan itu dia yakini bisa membatalkan puasa yang dia lakukan. Inilah maksud dari derajat ihsan
yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah secara langsung. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau ternyata Allah tidak bisa kita lihat, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa kita lihat di dunia ini, maka kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti melihat kita. Derajat ihsan ini bisa kita latih dengan berpuasa. Latihannya merasa malu untuk makan dan minum, membatalkan puasa dengan sengaja karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin apa yang kita lakukan dengan makan dan minum untuk membatalkan puasa itu pasti dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran seperti ini kalau kita bawa ketika kita sedang tidak berpuasa di luar bulan Ramadan, akan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Merasa selalu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau mendengarkan azan subuh misalkan, malu untuk melanjutkan tidurnya. Allah melihat saya sedang tidur, sekarang saya mendengar azan, apakah saya pantas melanjutkan tidur saya, sedangkan saya sekarang ini mendengarkan panggilan azan, melaksanakan sholat subuh? Dia akan merasa malu. Orang yang kemarin korupsi, sekarang bisa jadi dia malu untuk melanjutkan tindak korupsi yang dia lakukan. Kenapa? Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui tindak korupsi yang dia lakukan. Ada orang yang berzina, sekarang dia akan malu untuk melakukan perzinahan. Kenapa? Karena dia yakin pasti Allah tahu ketika dia melakukan tindak perzinahan itu. Dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tadinya gemar melakukan kemaksiatan sekarang akan meninggalkannya. Karena dia tidak ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan melakukan kemaksiatan. Kebalikannya, dia akan semakin bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Karena dia sadar bahwa saat dia melaksanakan ketaatan, Allah Subhanahu wa taala pasti melihatnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ridho dengan perbuatan ketaatan yang dilakukan seseorang, maka ini akan membuat pribadi orang itu menjadi lebih baik. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.